teman-teman AFK. Wah, bagaimana nih kabarnya teman-teman? Harus pastinya baik banget. Betul sekali. Semoga teman-teman dimanapun, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun ya. Semoga teman-teman selalu diberkati oleh Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Amin, haleluya. Wah, kita ternyata perdana Kak. Perdana banget ya. Aduh. Agak canggung. Betul ya, gak usah caya Kak. Karena apa sih? Mungkin karena kita terlalu cakep kali ya. Oh, iya. Aduh. Ya, Oh, jadi Kak, kita ngapain sih hari ini? karena ini adalah program perdana dari OMK Santo Yosef Medari. Wow, apa itu programnya? Programnya ini kan udah ada mic ya, kita liatin dulu. Ya, clip Oh, clip on. Iya, clip on. Clip on itu clip sebelah. on, terus ada kamera. Ada kamera sini sama Kamera situ. itu, Ya, gitu. Sama ada di belakang-belakang ada kru-kru gitu ya. Aduh, ya. ya. Ya, jadi kita programnya adalah podcast. Wow, jadi podcastnya namanya apa itu Kak? Podcastnya namanya adalah POM. Wah. POM. Apa tuh Kak kepanjangnya Pom? Kepanjangannya adalah podcast orang muda. Medari. Bener Kak. Iya benar. Oke, Aduh. ulang. Iya. Jadi apa tadi Pom? POM adalah podcast orang muda. Medari. Ya itu tangan dong. Tangan ya. Ini langsung banget. Iya, betul. Saking di Betul. bulan Beleni nggak tahu. Karena ini prepare-nya cukup mendadak ya. Gitu. Iya ya, ya 24 jam yang lalu. Gitu ya. Jadi persiapannya cukup matang ternyata. Matang banget. Betul. Ya semoga untuk kedepannya podcast ini dapat bisa dengan lancar ya. Amin. Ya. Bentar. Ini kita banyak ngomong dah belum kenalan. Oh iya. Iya. Aduh nanti teman-teman nggak bisa tahu nama kita siapa. Setelah ini kan ya kalau ada, nggak ada kan nanti ketemu kita berdua lagi nanti. Betul kami. Ya kita kita berdua. Ya. Jadi nanti siapa ya gitu kan. Oke, siapa dulu yang mau kenalan nih? Kamu dulu aja deh. Oke. Iya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Dik Gem. Nah, aku dari Paroki Santo Yosef Medari dan tentunya dari lingkungan Santo Yosef Santo Yohanes Pembaptis. Iya, bukan aku. Iya, nggak apa-apa. Iya, sama dulu biar ketegang. Oke, ya sudah. Ya. Iya, belum baik. Teman-teman semua, aku Sinta dari Paroki Santo Yosef Medari dari lingkungan Tarsisio Sidomulyo. Oke, salam kenal ya teman-teman. Oke, jadi kira-kira podcast kali ini tuh kita emang mau membahas apa sih Kak? Kan mumpung perdana nih, kita mau membahas apa emang? Bahas semuanya seputar rohani, orang muda, lifestyle ya. Betul. Dan tentunya apa yang berkaitan dengan anak-anak muda tentunya. Nah, untuk tema kali ini apa sih Kak? Untuk tema kali ini adalah orang muda dan tubuh. Oh, apa karena masa prapaskah ya? Mungkin, maybe. Iya. Bisa jadi. Jadi kenapa kami mengangkat tema ini? Karena kita sedang di masa prapaskah ya Kak ya. Jadi jika langkah baiknya kita mengangkat tema seperti itu mungkin bisa menarik perhatian dari teman-teman OMK tentunya. Kayak. Oh iya, kita juga kayaknya ada di tempat yang sangat bagus. Oh iya, gitu. Ya? Interiornya gitu ya. Lampu-lampunya juga. Kan bertanya-tanya kali sih ya. Di mana itu kita ngomongnya di sini. Iya. Kita di mana sih Kak? Kita ada di Nyeselan. Nyeselan tuh mana Kak? Nyeselan itu pengeselan ya? Nyeselan. Nyeselan. Pakai Nyeselan ini ada di Jalan Kadisopo Pepen, Trimulyo, Sleman. Yep. Wih, jadi kami terima kasih kepada pihak Nyeselan karena sudah menyediakan tempat buat podcast pada kali ini. Jadi teman-teman jangan lupa bagi teman-teman yang penasaran dengan tempat ini juga menyediakan berbagai macam makanan, minuman maupun snack-snack yang mungkin bisa teman-teman coba dan cicipi ya. Tentunya tempatnya asri dan pemandangannya sangat indah. Betul sekali. Bisa lihat kan ornamen-ornamennya. Ya, asri sekali ditemani dengan mewah banget tempatnya. Ya. Pasti udaranya segar gitu. Iya, betul. Aduh. Dan kita apa? Ini kan kita ngobrolnya cuma berdua, tapi aku bawa satu teman lagi, teman ngobrol kita di sini.
Berarti kursinya kosong dari tadi, berarti ada orang. Iya, makanya ini tempat khusus. Nih pakai lampu-lampu kayak gini. Iya. Kira banget gitu loh. Wah suci sekali. Suci banget gitu. Emang kira-kira siapa nanti? Orang ini yang sudah kita temui 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Dan terakhir kita temui tadi malam. Ya. Tadi malam? Tadi siapa ya? Ya. Mari kita sambut. Siapa? Oh iya, aku dengar ada yang datang. Mana? Oh, mari kita sambut Roma Ari. Sungkem. Ya, boleh. Sadel. Sungkem rawung kamu. Terima kasih. Boleh dipakai? Dipakai mic-nya biar teman-teman bisa mendengar suara merdunya. Ya, ada acara apa ya? Wah, ada acara. Apa ya? Jangan kayak gitu. Masa teman ngobrol. Kami di sini mengisyaratkannya dengan nama teman. Biar jadi, kita ini teman minum. Iya, dia boleh diminum. Iya, boleh diminum kamu. Iya, cuman ya seadanya. Iya, seadanya. Ya, karena kita di masa prapaskah. Kan tentunya ini kita lagi syuting di hari Jumat ya. Jadi jangan lupa santai. Ya kita asik. Ya, asik sendiri. Oh ya Romo, tapi agak terlalu cringe gimana gitu. Oke, gimana kabarnya lo? Baik. Ya, tadi kayaknya habis hujan nanti. Betul. Tadi kesininya pakai speedboat apa pakai motor? Motor aja. Motor aja. Bisa menghindari genangan-genangan ya. Bulan banjir, aduh. Ya, boleh. Jangan sampai banjir. Ya, mungkin Romo halo-halo dulu sama teman-teman. Oh iya. Selamat ketemu saya teman-teman OMK. Mungkin sudah dikenalkan tadi ya. Tadi tidak usah kenalan lagi. Kenalan Saya Romo Ari dari Paroki Medari. Dan ini temanya tentang apa teman-teman? Obrolan kita maksudnya. Orang muda dan Oh gitu. Lah itu ya. Iya. Gitu. Sudah kenalannya. Iya. Oke, baiklah. Jadi apa ya kira-kira? Gini Mo, kan temanya April ya. Terus kan ini cocok banget minggu ini tuh Paroki Medari masuk ke masa pengakuan tobat. Iya, kan menjelang Paskah juga kan ya, dan kita di masa prapaskah tentunya gereja-gereja maupun paroki-paroki di seluruh dunia ya Indonesia dulu aja ya. Iya, Indonesia dulu. Ya kan pasti membuka jadwal untuk pengakuan dosa, sakramen tobat itu. Nah, kira-kira Romo ini enggak sih juga yang nganu apa sih istilahnya yang ikut lomba itu di luar paroki lah. Ya, karena kita gereja itu punya tradisi kan. Tradisi kalau masa Advent, masa Prapaskah itu ada Advent juga iya. Pengakuan dosa atau penerimaan sakramen tobat yang untuk umat. Nah, sekarang pertanyaannya kalian sudah belum untuk menerima sakramen tobat? Nah, mau belum. Baru menunggu jadwal. Jadwal yang kita kan ikut yang di itu loh. Di mana? Yang di kampus. Oh iya. Nah, kira-kira untuk anak-anak muda sendiri situasinya seperti apa sakramen tobat itu untuk ditanggapi, karena ada jadwal, ada tradisi itu di gereja kita. Mungkin Mbak Sinta dulu. Apa ya Gemir? Mungkin aku coba dulu ya. Mungkin kalau aku menanggapi ya Mo, sakramen tobat itu merupakan ya semua sakramen memang suci ya Mo ya. Tapi untuk yang sakramen tobat sendiri tuh benar-benar kayak kita berpasrah dan menyerahkan diri dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Aduh, holy banget tidak ya. Ya benar sih tapi. Jadi sakramen tobat ini merupakan sakramen terkhusyuk ya. Terkhusus. Suku apa? Itu. Ya itulah ini itu. Khusyuk. Kok khusyuk tuh sih? Ya itulah. Itu. Tapi menurut kalian gunanya apa gitu loh? Maksudnya kalau dalam gereja kita ada berapa sakramen, tahu nggak? Ada 7. Cara menerangkannya gimana coba? 7 itu apa saja? Lalu ada alurnya loh sebenarnya. Gimana? Jadi itu 7 kan? Ya. Dibagi. Iya betul. Wih. Gimana coba?
Belajar dulu terangkan deh makanya. Ya ampun suhu. Jadi 7 itu kan ada sakramen baptis, ada ekaristi, Ya. penguatan, Itu termasuk 3 kelompok apa? inisiasi. Ya. Wah, Terus berarti udah 3 ya. ya ada 3. Terus ada lagi penyembuhan. Sebelum itu kan setelah inisiasi. Ada panggilan. Yang pertama ada imamat sama yang berkeluarga. Perkawinan. Iya. Berarti sudah 5 kan? Nah, terus yang 2 lagi penyembuhan. Itu apa sih? Oh, tobat sama minyak. Ya suci. Nah itu ada alurnya teman-teman. Jadi sakramen gereja kita itu ada 7 benar tadi yang dikatakan Sinta, bahwa seperti alur gereja, alur hidup manusia. Jadi kita itu lahir, kita lalu menjadi penuh, menjadi dewasa, itu 3 inisiasi. Nah kalau sudah penuh, sudah terlahir, kan kita diutus ya, diutus untuk melakukan banyak tugas, panggilan, tanggung jawab dan sebagainya. Itu 2, yakni sakramen imamat dengan sakramen perkawinan. Lalu ada pertanyaan, kalau misalnya Romo kan ada yang nggak nikah, berarti gimana gitu. Nah lalu jawabannya itu terlibat di dalam 3 tugas perutusan Kristus, yakni menjadi imam, nabi dan raja. Jadi tetap dengan sakramen baptis itu ada perutusan. Nah kalau orang sudah diutus kan selalu ada perjuangan, tantangan, kesulitan, lalu luka-luka, ya kan, kerapuan. Nah itu ada 2 sakramen penyembuhan. Yang pertama penyembuhan secara rohani, secara mental jiwa, itu adalah sakramen tobat. Maka kita rapuh berdosa lalu minta diampuni sama Tuhan melalui gereja dengan mengaku dosa kepada atau melalui Romo. Terus yang satu lagi sakramen apa? Minyak suci, itu untuk orang sakit dan orang yang sudah sepuh. Seperti itu teman-teman. Nah kalau tadi temanya tentang tobat, ya itu tadi Romo hanya ingin ngajak, oh ini loh ditempatkan di sini alur. Kira-kira seperti itu. Ya benar yang dikatakan Gema tadi. Benar yang dikatakan Gema tadi. Tapi kerangkanya di ternyata tuh ada alurnya. Ya betul. Enggak semata wayang seperti kayak ada 7 terus ini nih disebut kayak gitu. Jadi tidak terlepas gitu loh Gem. Jadi satu sama lain itu terkait terus itu. Terkait. Oke mau. Jadi kan Romo sudah menjelaskan kayak gitu tadi. Terus yang bikin penasaran nih dari kami kan tadi sempat diskusi ya. Oh iya. Itu kenapa sih kayak harus ada sakramen taubat yang akan harus diadakan serentak gitu loh? Di masa prapaskah. Betul juga ya. Terus kenapa itu harus ada gitu? Nah memang tradisinya ada Gema dan Sinta. Kalian tahu nggak bahwa di gereja itu ada 5 perintah gereja? Oh tahu kan? Nah, isinya salah satunya. Oh apa ya? Coba diingat-ingat lagi. Lu ini kan tradisi kita. Oh boleh kan orang muda boleh. Sekarang kita udah informasinya banyak bisa diakses. Coba ada ndak? Harusnya ada ya Romo. Oh ya ini ada. Coba apa? Salah satu aja yang salah satunya adalah yang berpuasalah dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. Satu lagi. Oh satu lagi. Dengan Aku salah sekurang-kurangnya sekali setahun. Betul. Nah maka kalau kita ini ada pengakuan dosa bersama itu gimana? Jadi ada jadwalnya itu Sin untuk Advent dan Prapaskah itu untuk melayani yang bagian 5 perintah gereja tadi. Sehingga bersepakati ya. Iya. Tapi kalau misalnya kan biasalah ya ada yang ya aduh lupa atau nggak tahu jadwalnya atau tempatnya di mana atau terkadang aduh Romo nih kenal ya gitu nanti mungkin mundur misalnya sekarang nih mau kan Prapaskah nih terus aduh nggak dulu deh nanti pas Advent gitu terus Advent yang tahun ini nggak ngaku lagi terus tahun depannya lagi tapi tahun depannya lagi jadi hitungannya 2 tahun lah. Yo nggak apa-apa kan dalam itu hukum itu maksudnya untuk melayani, untuk mengawal bahwa kita itu sebagai persekutuan ada yang namanya hukum untuk melindungi bersama, mengingatkan gitu loh. Nah maka ya harapannya seperti kalian tadi yang disampaikan Gema juga bahwa ini dipahami dulu alurnya, dipahami dulu maksudnya kenapa ada sakramen tobat, lalu ditangkap orang muda teman-teman semuanya lah itu menangkap bahwa oh aku membutuhkan betul sakramen ini untuk relasiku dengan Tuhan dan sesama
dalam persekutuan itu. Lah harapannya seperti itu. Lah Sinta tadi mengatakan oh mungkin 1 tahun belum kan, terus 2 tahun baru. Nah kalau sudah menjadi kebutuhan, ya nanti tidak hitung-hitungan hukum itu tidak ada loh yang ngaku dosa seminggu sekali. Ada itu niat. Tapi jangan sampai seperti itulah, jangan sampai seperti itu. Sebulan sekali lah minimal, maksimal. Ya maksudnya ya orang sudah rajin itu 1 bulan sekali itu rajin banget. Catat ya teman-teman. Nah, ya barangkali habis misal langsung dosa. Kalau Sinta kira-kira berapa frekuensi? Frekuensi untuk mengakui dosa berapa ya? Ya setahun aja. Sesuai apa hukum gereja dari takbir. Tapi kalau kilap ya 1,5. Ya, enggak apa-apa. Gereja selalu melayani kok, ya kan? Itu selalu enggak usah gitu. Emang bentar, kamu emang berapa? Aku selalu kok. Selalu berapa? 2 kali. Tapi teman-teman, aku tuh pernah lihat loh kayak di apa peristiwa WYD, tahu nggak? World Youth Day, Asian Youth Day gitu. Nah itu selalu ada pelayanan sakramen tobat dan banyak orang muda itu datang kepada Romo. Lalu memang berarti apa ya? Kayak di gereja-gereja. Iya, itu, dan itu tuh apa minatnya itu begitu besar anak-anak muda ini. Dan itu aku lihat sebagai suatu hal yang bagus ya. Karena itu membentuk kita rendah hati di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, di hadapan komunitas bersama. Karena kita punya salah dan dosa kan, ya kan. Baik dosa besar maupun dosa kecil. Ya kalau bisa dosa besar jangan pernah dilakukan. Gitu. Dosa saya banyak kamu. Nah, kamu dosanya juga banyak, nggak usah kayak gitu tuh. Kan cuman ini kayak sebagai peringatan kepada teman-teman. Ini mumpung lagi masa prapaskah, mbok ayo tobat gitu kan ceritanya. Iya, kita di sini mengajak untuk tobat teman-teman. Gitu. Tapi kalau boleh tahu mungkin Romo ada pengalaman sebagai perantara ya Romo buat ketika orang-orang menerima sakramen tobat gitu ya. Kira-kira ada pengalaman unik nggak sih yang pernah Romo dapatkan gitu? Mungkin kayak gimana ya? Mungkin ada yang ngaku dosanya tuh kayak wow tidak biasa gitu. Mungkin ada yang siapa tahu kan plot-twistnya dia kriminal atau gimana? Ya terus atau apa dosanya diulang-ulang itu aja jadi kayak Allah. Terus Romo itu batin gitu kayak batin Allah itu lagi. Orangnya sama kayak gitu. Jadi begini Gema dan Sinta, ini ada kode etiknya Romo itu. Jadi Romo itu enggak ingat dosa-dosanya umat. Jadi kalau setelah keluar dari kamar pengakuan ya sudah lupa gitu. Karena memang kita ini hanya perantara, istilahnya Romo ya. Romo itu perantara. Jadi kayak headsetnya Tuhan gitu loh. Headset kan tidak menyimpan memori kan. Yang menyimpan memori apa? HP atau ini yang memory card gitu ya. Tapi ini hanya headset gitu, headsetnya Tuhan. Jadi untuk sarana aja. Ya, tapi ya pengalaman unik misalnya kayak yang di dalam itu cuma diem aja. Tak tanya, diem aja itu ada, gitu. Ada. Terus gimana itu selesainya? Ya udah tak tanya, model kayak gini, wawancara gini. Tapi kan katanya Romo kan yang udah keluar dari ruang pengakuan dosa, kan langsung udah lupa lagi. Iya. Tapi waktu itu mungkin Romo kan misalnya aku masuk ruang pengakuan dosa, kan Romo saya mau mengaku dosa, pasti kan Romo udah hafal nih suara aku kayak gimana. Betul ya, hafal ya. Kadang tahu. Romo cuman merem gini. Nah itu Romo kadang kayak wah ini anak ini nih. Enggak, kalau aku enggak ngerasa gitu karena untuk berpikir itu aja rasanya udah berat sih aku. Maksudnya ya memang di situ hanya melakukan pokoknya yang berfungsi ini sama ini gitu. Jadi ininya enggak jalan kalau aku sih. Kalau aku ya enggak merem sih. Kan tahu. Misalnya kan ya enggak mungkin. Ya enggak. Tapi gini sih maksudnya kalau sebenarnya kita udah deket gitu ya, udah tahu itu lebih lebih kena sih rasanya kalau aku sih. Karena lebih ke ini temen kayak kamu lah sharing dengan orang terdekatmu dan lalu menjadi lega gitu. Tapi sementara kalau
banyak umat ya kalau bisa jangan dengan Romo yang sudah kenal. Ya nggak tahu alasannya apa gitu loh. Padahal kalau udah kenal itu malah tahu. Kita tanpa ngomong banyak pun, Romo saya benar-benar menyesal bagian ini. Dan Romo udah tahu kan. Lalu mari kita berdoa bersama, kita mohon berkat pengampunan Tuhan, dan lalu itu benar-benar merasa nanti setelah diampuni itu benar-benar lepas gitu. Itu sih. Tapi kan biasanya mungkin kan Romo tadi menyinggung kalau bisa jangan Romo yang sama. Betul gitu betul ya. Oh iya. Oh ya kenal gitu. Iya yang kenal gitu. Sorry. Terus ada pengalaman nggak sih Romo, misalnya ada yang sama umat yang kenal gitu, terus habis itu dia menerima sapa, udah nyebutin dosa-dosanya gitu. Terus habis itu dia merasa malu gitu, Bu. Terus waktu papasan sama Romo gitu, dia menghindar atau buang muka gitu, ada nggak sih? Enggak. Karena ya aku yakin umat itu kalau udah masuk ke ruang pengakuan itu dia ketemu sama Tuhan melalui Romo gitu. Sehingga ketika ketemu Romo yang ya ini Romo Ari, Romo yang kayak gini, dan mereka ingin yang aku pahami, mereka nggak akan memikirkan bahwa Romo ingat dosaku, dan memang aku nggak ingat. Ini POV dari Romo ya teman-teman. Ya. Dari sumber. Teman-teman penasaran itu Romo kadang batin diem itu ingat umatnya atau enggak, atau gimana, inget dosanya. Nah ini POV. Iya. Romo. Mungkin pada mikirnya batin, waduh kok ketemu Romo sing tak kenal, aku ngakunya gimana kayak gitu. Karena begini Gema dan Sinta, jadi ketika aku masuk ke ruang pengakuan itu, yang ku bawa itu bukan pribadiku. Nah ini yang berat jadi Romo itu di situ. Tapi membawa seluruh gereja. Nah ini yang susah. Sehingga aku tuh berlaku bukan pribadi Romo Arinya, tetapi Romo yang membawa seluruh gereja. Maka itu tuh ada lisensinya. Kan Romo bilang bukan bukan sekutuan ini. Sehingga bukan pikiranku sendiri, bukan hatiku sendiri, tapi ya di balikku itu aku membawa gereja. Sehingga ketika kamu misalnya ngaku gitu kan, lah kamu itu ngaku ya bukan ke aku saja, tapi ke Tuhan dan kepada seluruh umat Medari, kepada seluruh umat Keuskupan Agung Semarang. Jadi gitu. Itu tanpa diketahui semua orang. Betul. Wow. Ternyata dalamnya kayak gitu ya. Ini aku baru pertama kali. Wow. Nah itu yang susah, kaget kan. Untuk berperannya Romo itu di situ tuh, maka ada lisensinya kalau kita mau Romo boleh memberi pengakuan dosa itu. Namanya celebrate. Ini ada kartunya. Kalau misalnya dia sedang terkena halangan tertentu oleh uskup, dia nggak boleh. Dan itu ada tesnya dulu waktu mau jadi Romo. Jadi mungkin jadi Romo itu ada yang nggak bisa memberi pengakuan dosa juga kalau nggak lulus tes ini gitu loh. Namanya tes, aku lupa. Tapi ad audiendas kayaknya. Udah lama kok ya. Jadi kemampuan untuk mendengarkan, kemampuan untuk memberi penilaian, dan kan ada penitensinya. Penitensi itu bukan untuk menimpakan beban, bukan. Ya tahu? Tapi itu untuk memurnikan diri terus-menerus. Maka kalau teman-teman terima penitensi, misalnya doanya pernah dikasih penitensi apa? Coba disepil. Oke. Litani. Litani. Itu berat. Wow. Itu berat ya, Bu ya. Wow. Tapi ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Tapi litani ini ya. Litani apa dulu? Litani hatiku. Oh itu ya. Itu soalnya waktu kan waktu itu mau terima komuni. Oh ya itu ya. Nah perdana. Itu iya perdana. Mungkin dosanya waktu baru lahir terus itu. Nah itu. Tapi Romonya keren itu, berarti langsung ngasih penitensi. Ya bagi Romo yang memberikan saya penitensi. Terima kasih gitu kan. Terima kasih. Nunduk. Kalau Gema apa Gem? Coba Gem. Aduh, kalau saya tuh simpel aja sih Mas. Apa? Bahwa kami 3 kali. Atau 10 terus itu sama 10 kali. Terus kemuliaan beberapa kali. Tuh berarti berat apa? Ya berat kamu. Ya berat Sinta. Iya. Tapi itu bisa dilihat juga bahwa maksudnya litani itu supaya kamu semakin dekat dengan Tuhan Yesus, semakin memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus. Kan litani Tuhan Yesus Kalau Bapa kami, dia sebenarnya tidak bisa ditimbang berat tidaknya sih. Cuma kan maksudnya di situ adalah untuk semakin kamu menghayati doa-doa Bapa kami, hidupmu seperti doa Bapa kami. Nah jadi ini bukan beban ya, bukan hukuman, tapi
Ini lebih ke pendamaian dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Misalnya kalau anak-anak muda itu misalnya ada masalah dengan pacarnya gitu kan hukumannya bukan terus biasanya apa ya, aku nggak ngerti sih. Kalau misalnya ada konflik dengan pacarnya gitu kan, coba ngomong ya. Ya enggak, cuma nyenggol aja. Kamu ngomong apa sih, Gong? Kamu mau ngomong apa sih, Gong? Ini kan siapa tahu kan kamu merasakan kan kamu di fase pacaran itu. Oh, enggak. Jadi ini lebih ke penyembuhan untuk kembali lagi. Jadi bukan hukuman. Misalnya kalau pacaran gitu terus supaya kembali lagi rekonsiliasi, biasanya udah kamu traktir aku, misalnya belikan aku tas Hermes itu. Alah yang itu kayak gitu. Wah, itu bukan kayak gitu, tetapi lebih ke ya ayo kita ngobrol bareng, ngopi bareng gitu. Ayo kita mancing bareng kayak gitu tuh loh. Nah, kayak gitu. Jadi lebih ke pendamaian, bukan beban ya, penitensi. Seperti itu. Ini sampai penitensi loh ini. Ada yang mungkin Berarti aku mau ini sih loh, mau tanyain yang bebannya seorang Romo untuk menjadi earphone-nya Tuhan lah. Oh iya. Berarti itu kan juga kayak kena mental juga kan. Mentalnya seorang Romo, Romo juga manusia deh. Iya, pasti. Itu mental dan jiwanya Romo pasti kadang goyah kayak iya, hanya kalau aku ya, pengalamanku ya, ini enggak tahu kalau Romo yang lain ya. Ini malah cerita tentang Romo. Romo ya, teman-teman. Iya. Diingat ya. Jadi memang benar yang dikatakan Sinta itu. Cuma kalau aku lebih ke tekanan mental itu bukan pada saat pengakuan dosa, Sin. Kalau pengakuan dosa aku percaya ada di belakangku itu Yesus gitu loh. Jadi yang ngomong aku pada saat aku ngomong itu Yesus gitu loh. Jadi aku nggak terlalu terbebani. Tapi kalau umpamanya itu di ruang tamu ada yang datang memberikan persoalannya, nah itu aku kena mental gitu. Karena apa? Ya di satu sisi aku Romo, aku nggak peduli bisa ya kan? Tetapi kan aku nggak gitu. Gembala kan nggak mungkin bisa lepas dari apa yang menjadi persoalan umatnya. Jadi persoalan umat tetap jadi persoalan Romonya. Kegembiraan umat, gembiraan Romo. Kesalahan umat juga kesalahan Romonya. Jadi itu. Tetapi kalau di ruang pengakuan itu enggak, Sin. Aku merasanya seberat apapun ya dosa umat, aku enggak merasa kayak terbebani. Ya, karena aku percaya Yesus yang duduk entah bersama aku di sini atau di dalam aku, seperti itu. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang mengambil semua beban itu yang harus aku tanggung ya. Kalau kurasakan, jadi enggak pernah. Kalau itu rasaku ya. Yang lain-lain enggak tahu, malah cerita tentang orang-orang kan harus tahu gitu loh. Mungkin kan Romo kayak mungkin ada kan sosok yang jadi panutan gitu. Ya tapi aku nggak ngerti kalian itu kalau ketemu Romo di ruang pengakuan merasa ketemu Yesus atau enggak? Lebih ke lo baru masuk langsung nggak tahu aku. Langsung bergetar semua. Iya bener. Udah langsung blank. Aduh, tadi dosaku apa ya kayak gitu. Makanya waktu saya sekolah dulu tuh itu selalu kasih kertas buat nyatet dosanya. Betul ya, enggak apa. Saya tobat baru dibakar. Betul, enggak apa. Cuma gini loh pertanyaanku, kan kita tahu dong itu Romo siapa ya. Kalian ini pernah enggak sih mikir, wah itu Romo itu, aku nggak mau dia penitensinya berat. Iya gitu. Pernah. Ya, Romo yang tahu. Juga Romonya nggak kenal aku ya. Ya lupa kali ya. Itu kayak nunggu giliran gitu kan. Karena ada teman yang udah selesai penitensi. Penitensimu apa? Nah, kamu Romo yang ini aja, penitensinya ini. Oh ya udah, aku biasanya pindah baru. Oh gitu ya. Ya nggak apa-apa sih itu, nggak apa-apa. Cuma ini tadi yang ku sampaikan ke teman-teman, ke Gema dan Sinta. Ya kalau bisa kita ini memandang Romo semua saja, apapun penitensinya yang diberikan, ya itu Tuhan Yesus di situ. Tuh, ingat ya teman-teman. Itu loh. Ya karena yang dibawa tadi gereja dan Tuhan sendiri. Berarti berpegang teguh pada Tuhan. Jelas ya teman-teman? Oke. Jadi sekarang sudah dapat feel-nya untuk kita mengikuti sakramen tobat ya. Oke. Nah, harapannya begitu. Nah gini
ngomong tentang pengakuan dosa. Apalagi ini tadi udah kita spill dikit ya, karena romonya, karena dosanya, anak-anaknya. Nah, mungkin lebih ke ini pertanyaan inti ya, apakah OMK banyak yang menerima sakramen tobat atau mengikuti pengakuan dosa? Ya sejauh pengalamanku jadi romo ya, ini sudah sekitar berapa tahun ya aku jadi romo itu? Tahun 2009 sampai sekarang itu berapa? 15 tahun ya. Mau 15 tahun ini kalau menurutku pribadi itu banyak sin dan teman. Karena tetapi gini ya, maksudnya bukan pada saat Advent, Prapaskah, tapi mereka tuh random gitu loh. Jadi waktu-waktunya itu bisa di luar itu. Itu yang aku alami ya. Jadi nggak nentu gitu. Nggak nentu. Jadi orang muda itu bisa dikatakan bukan yang anti sakramen tobat. Tidak. Justru aku merasa justru mereka itu sangat memerlukan kalau dalam bahasa anak muda sekarang itu saat kena mental ya. Oh iya betul. Atau apa ya, kalau sedang dalam situasi drop, dia datang ke romo atau pertama ke temannya dulu lah. Lalu setelah itu karena imannya dan aku percaya itu mereka kuat imannya, lalu datang ke romo. Dan itu beberapa kali ku alami, baik di Sragen dulu pertama petugas, tapi sebelum itu di Kendungan waktu aku kuliah S2, lalu di Kalimantan. Kalau di Kalimantan memang tradisinya bukan soal orang muda dan tidaknya, tapi karena memang baru tradisinya. Nah ketika lalu mulai diadakan tuh banyak yang ikut. Nah kalau yang di Jawa di sini emang banyak tradisi juga. Jadi nggak bisa dikatakan kalau orang muda itu anti lah atau tidak menanggapi dengan baik sakramen tobat. Tidak, kalau menurutku sedikit. Tapi menurut pengalaman Allah, kan tadi kan yang kamu bilang di sini di Jawa sama di Kalimantan ya. Antusiasnya OMK buat nyerbu dosa itu lebih lebih gencar sini di Jawa atau? Ya kalau dilihat dari persentase, maksudnya untuk usia ya, itu ya di sini, karena di sana itu orang tua pun masih jarang gitu. Kan tadi romo dan ya, masih baru. Ya di sini banyak sih. Teman-teman siswa-siswi itu juga banyak itu yang datang ini. Ada kalau misalnya pas minggu, mungkin kalian belum pernah, ya tidak tahu juga sih apakah kelihatan atau tidak. Mereka datang, romo, aku pengen ngaku dosa setelah misa itu loh. Itu orang. Berarti boleh gitu? Ada, iya. Itu beberapa kali ada. Terus ada yang, ya ini cerita sedikit ya soal dulu dia pernah konflik gitu ya sama keluarganya. Walau mungkin dalam situasi kalut datang dia. Ada. Jadi apa ya? Justru itu yang dibidik, bahwa memang ini tidak sekedar ritual loh, tidak sekedar ritual, tapi benar-benar memang dia pengen ketemu sama Tuhan yang mau nerima dia yang rapuh. Dan Tuhan memang menerima dengan absolusi yang diberikan itu sudah dibersihkan kembali, diangkat kembali, dikuatkan. Nah, seperti itu. Jadi itu aja sih. Tapi untuk berapa jumlahnya aku nggak pernah ngitung. Orang muda itu loh maksudnya. Tapi ada banyak. Apa ya? Kebanyakan sih kalau mungkin dari kacamata orang muda ya. Itu dari kami. Ya. Itu kebanyakan orang tua ya, Mas. Ya. Orang tua mungkin yang di atasnya kita gitu kan, yang sudah berkeluarga, yang keluarga masih baru gitu kan. Mungkin dari mulai umur segitu sampai yang tua. Jadi yang ke bawah itu kadang ya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya tapi seperti yang dikatakan Sinta dari awal tadi, kan ini mungkin saat ini belum, lalu besok lagi. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa tidak ada, tetapi tetap ada. Hanya memang kalau orang muda itu kan butuh apa ya, momen. Nah, dan ini harus dihargai, Berarti mau kalau misalnya ada yang lagi ngobrol nih, lagi asik-asik ngobrol sama Romo, terus tiba-tiba ada yang nyeletuk, wah, aku mau ngaku dosa nih. Gimana? Bisa, pernah. Oh iya. Pernah. Ada. Terus ini tanya gimana? Ya kayak gini tadi. Iya. Kan bayangin topiknya lagi Mbak. Ya ampun, kamu aku mau. Habis ini mengaku dosa. Ada. Oh iya. Ada.
Dan biasanya memang itu teman-teman muda itu lebih otentik ya bukan berarti orang tua nggak otentik, enggak. Tapi misalnya memang dia perlu betul, sehingga dia tidak perlu untuk warta-wartakan ke yang lain-lain. Aku mau ngaku dosa, enggak. Dia butuh datang langsung pakai WA. Pernah suatu kali ada yang tanya, Romo, aku dosa online bisa nggak? Nggak bisa. Kamu datang. Kalau bisa ya teman-teman, aku nomor 1. Nggak bisa. Ku offin kameranya, ku offin audionya. Ya, gimana mau ngaku dosa kalau nggak? Chat rumah. Itu ada yang tanya kemarin. Karena perlu, cuma karena jauh dan dia sibuk. Nah, ini kadang-kadang yang tidak kita pahami. Karena anak muda itu kan banyak ya kegiatannya, banyak tanggungannya, maka ya kita lihat momennya. Seperti itu. Saya mau melepas status beban keluarga gitu loh, mau jadinya kan. Iya, kami perusahaan ya sedang berusaha banyak. Iya, berarti dia dilepas. Ya semoga itu tadi dipahami. Kalau misalnya kalian dalam perjuangan sebagai tanggung jawab itu tadi terus merasa ada luka, ada jatuh, ada rapuh, tidak berdaya, ya kita punya sakramen penyembuhan, sakramen pengampunan untuk dikuatkan lagi oleh itu. Gitu. Enak banget gak sih? Benar banget sih. Tapi aku penasaran, mungkin untuk teman-teman semua, terutama aku juga mau, itu mungkin ada yang bahagia, mengakui dosa yang sudah kita lakukan. Cuman itu aja. Tapi sebetulnya kita juga mau cerita gitu loh, mau Romo, aku punya beban ini, kayak bercerita aja gitu. Itu sebetulnya boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Jadi aku pernah ngalamin itu kan. Maksudnya cara mengaku dosa seperti itu. Itu waktu aku frater aku punya bapak pengakuan. Ya kita itu kadang-kadang nggak ngerti ya. Kita boleh loh punya bapak pengakuan. Maksudnya bapak pengakuan itu misalnya Gema dekat dengan Romo siapa gitu. Lalu kalau mengaku dosa Romo itu boleh. Nah kita belum terbiasa teman-teman punya bapak pengakuan. Lah aku dulu punya bapak pengakuanku itu dulu Monsinyur sekarang ini. Dulu tapi ya. Nah, lalu ada momen kita itu ketemu rutin untuk bimbingan rohani namanya. Nah, pada bimbingan rohani itu aku langsung bilang, Romo, belum Monsinyur, Romo, sekalian saya minta pengakuan dosa. Isinya itu cerita. Dari awal cerita pengalamanku gini, kejatuhanku ini, kegembiraanku gini. Lalu setelah selesai bimbingan rohani, diabsolusi, sudah. Gitu. Lalu dikasih penitens. Sedih itu apa ya, nggak serta-merta yang ngaku dosa. Persis. Cerita aja teman-teman, nggak apa, anggap aja kayak temen curhat. Iya, berarti kayak betul. Iya, tapi ada rohaninya, tidak semata-mata apa. Kalau mau murah, mau gratis, kenapa? Begitu kali. Tapi kalau misalnya pas waktu jadwal itu ya jangan, kasihan yang lain. Di luar itu. Betul. Nah makanya ini aku sama teman enggak itu. Nah boleh nggak apa. Tapi jangan lupa gitu aja. Ya. Aja dong. Aduh, berarti gimana ya, kalau mengimani tentang sakramen tobat itu ya emang sebuah kewajiban ya, terutama ya Kak. Terus mengingatkan juga kepada teman-teman OMK mungkin ya belum mengaku dosa, jangan lupa mengaku dosa karena memang itu sudah perintahnya ya, iya, dari 5 perintah gereja. Betul sekali. Jadi buat teman-teman nggak usah takut, nggak usah juga betul. Romo juga nge-spill tadi gimana. Iya. Tobat itu nggak cuma semerta-merta harus sesuai kertas. Iya, sesuai dosanya apa gitu. Jadi kita mau cerita, mau ada beban berat atau apa bisa diceritakan. Tapi ya di luar jadwal pengakuan dosa di Prapaskah dan Advent ya teman-teman. Iya. Sekali lagi semua keputusan ada di tangan teman-teman. Betul sekali. Mungkin ada kata-kata ini terakhir. Gitu. Mungkin ada pesan-kesan buat teman-teman OMK gitu yang lagi di luar sana mendengarkan podcast kami. Ngasih insight, tips. Dan sudah buat teman-teman OMK itu lebih berani lagi untuk mengakui
dosa-dosanya gitu. Mungkin gini, Gemma dan Sinta, sedikit aja. Aku hanya berpesan pada teman-teman, ya berpesannya cerita memberikan quote gitu ya. Jangan pernah merasa sendirian. Itu aja. Karena ada Tuhan Yesus dalam gereja kita, dalam teman kita, dalam Romo, dalam semuanya. Haleluya. Nah, maka kalau bukan gitu. Dia. Kalau kita mau nerima sakramen tobat berarti ya kita ketemu Yesus itu aja. Jadi tidak sendirian, jangan merasa sendiri gitu. Nah, didengerin tuh kan ngepleng kan gara-gara apa itu? Ya, berarti kaum jomblo yang tersama. Kan gitu dong. Oh, kan. Ini beda soal itu ya. Beda lagi. Jadi udah panjang lebar. Sudah kayak seru banget ya, apa ya? Ini tuh kalau dikupas lagi lebih dalam tuh kayak seru banget. Iya, seru banget. Iya, dan ada banyak hal yang belum kita tahu dari ya mungkin dari POV dari orang mudanya itu kan pada nggak tahu gimana apa sakramen apa dari mana. Terus setelah Romo menjelaskan kan kami semua jadi tahu, dan semoga teman-teman juga jadi lebih paham dan tahu tentang sakramen tobat ya, harapannya seperti itu. Iya benar, dan juga teman-teman juga melibatkan diri untuk mengikuti pengakuan dosa. Kalau mau diskusi boleh tulis di komentar ya. Oh iya bener banget. Iya, kita diskusi. Nanti narasumbernya tidak harus Romo. Oh betul. Sambung dengan lain. Kalau teman-teman Kita diskusi. punya usulan, Mungkin bisa menghadirkan juga, nggak malah bagus. Siapa tahu ada Raffi Ahmad. Iya. Ya kan siapa tahu. Iya siapa tahu. Iya jauh banget ya dari Andara ke sini tuh. Sleman. Ini kita tidak di endorse loh ini. Apa tidak di endorse ya? Iya. Aku mau ketemu si Pu. Iya. Oh gitu. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih kepada Romo Ari yang telah berkenan hadir untuk podcast hari ini. Ini saya letakkan lagi ya. Iya. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, karena waktunya ternyata sudah banyak ya, kita sudah lebar lah ya nasaran juga. Dan banyak sekali yang kita bahas dan kita kupas itu, dan tentunya dengan narasumber dan teman obrol ya tentunya ya sangat menarik gitu. Romo Ari begitu. Jadi teman-teman bisa tarik kesimpulan sendiri, dan mungkin menunggu podcast selanjutnya mungkin bisa ditanya-tanyakan lagi ya. Ya boleh, atau teman-teman mau mengusulkan apa tema dan lain sebagainya atau bahas apa, yang penting tentunya tentang orang muda. Iya, lifestyle Ya, sebagainya seperti itu. Oke, kalau gitu saya Gemma, saya Sinta, dan kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dong.